Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ketoprak di tukang sikat, udah kompak tapi kurang semangat. Saya ulangin sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama dan mesti diutamakan, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita semua diizinkan berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bersalawat dan menyampaikan salam kita semua tercatat sebagai umat beliau dan kelak akan dikumpulkan bersama beliau di akhirat. Ya, ahlan wa sahlan kepada semuanya. Sekarang kita berada di acara silaturahim berunda kita Ustadz Abdul Somad bersama santri Ma'had Rodotul Ihsan dan ikhwah Thariqah Qadiriyah wa Syadiliyah. Saya di sini selaku MC akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan beserta penyerahan ijazah, kemudian patah kata dari gurunda kita, kemudian penyerahan cindramata, dan terakhir ditutup dengan doa. Langsung ke acara pertama, yakni pembukaan. Untuk memulai acara sore hari yang berbahagia ini, mari sama-sama kita semuanya membuka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan membaca suratul Fatihah kita semuanya diberkahi senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya, kemudian selanjutnya adalah sambutan oleh Khadim Zawiyah Rodoh Kiai Haji Muhammad Daniel Nafis yang diwakili oleh Kiai Haji Ahmad Marwazi, sekaligus penyerahan ijazah hadis musalsal. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin, para asatiz, para alim ulama, para habaib, dan dalam limpahan daripada rahmah Al-Mukarramul Muhtaram Kiai Haji Dr. Abdul Somad MH yang pada sore Zawiyah Ar-Rawdah, yang tentunya ini pertama kali. Mari kita doakan. Alhamdulillah, tentunya kita ucapkan juga atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa untuk sama-sama bertemu, berjumpa di atas nama daripada sahib dan khadim Zawiyah Ar-Rawdah Jakarta. Kami sampaikan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Somad MA, dan juga pada rekan-rekan dan tim ya, dari tim UAS. Cuman nggak pakai baju UAS mana deh. Saya pengen tuh nanti ya bentar. Biar jadi timnya di sana.
Kemudian jadi untuk sepintas saja ya, Zawiyah ini merupakan salah satu majlis sekaligus juga pesantren. Ustaz, kita ini jadi pesantren nih. Kalau orang lihat nih ya, rumah kos-kosan apa nih? Namanya santri mulu Ustaz. Alhamdulillah di sini ada santri yang memang keterbatasan daripada Cigombong, Cijeluk di sana. Nah, udah ada beberapa lokal saya lihat udah mulai dibangun, dan juga kita mohon kepada guru-guru kita dan juga teman-teman kita semua agar Allah memberikan kemudahan sehingga di Jakarta ini ada tempat di mana majelis setiap hari Minggu. Di majelis ini 24 jam Ustaz. Setiap hari terus berputar, ada kajian fikih, ada kajian tasawuf, ada kajian tafsir, ada kajian hadis, ada kajian sejarah. Jadi komplit pelajaran umum dan juga salah satu kilasan dari yang tempat juga udah menjadi salah satu tempat markas ini Ustaz, markas Thariqah Saziliyah di sini yang telah dideklarasikan oleh putra daripada muhaddis Al-Maghrib, yaitu Gurunda Syekh As-Sayyid Abdul Aziz bin Muhammad Siddiq Al-Ghumari. Melalui putranya kemudian juga menjadi markas Al-Jailaniyah, yaitu yang telah dideklarasikan untuk Asia Tenggara, ya, untuk Asia Tenggara oleh Said Profesor Fadil Al-Jilani. Dan alhamdulillah beliau juga salah satu mitra ya di Zawiyah ini, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan dalam rangkaian yang guru-guru kita yang akan datang ke Jakarta, insya Allah nanti bulan September, yaitu Said Dr. Usama Said Al-Azhari, beliau juga udah menjadwalkan untuk datang ke Haji Dr. Agus Somad. Itulah kami mohon untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila di dalam penyambutan ini kurang berkenan, sehingga kita akan terus dapat bersilaturahmi baik itu di khusus di Jakarta ini memang begitu kompleks ya, kompleks. Jadi ini salah satu sebagai markas yang hari ini akan memperkokoh silaturahmi kita kepada guru kita Haji Agus Somad, dan juga ada Habib Bias di sini ya, sebagai promotor dakwah aswaja ya. Dia promotornya nih, tukang tukang ngomporin Kiai Romli nih itu Romli dikomporin mulu ya Habib Bias ini. Nah itu yang yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan. Itu saja mungkin ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kehilapan mungkin. Adallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selagi masih ada hayat di kandung badan ini jangan sampai ada yang terlewat di antara kita. Saya dapatkan riwayat tersebut dari para masyayikh dan guru-guru kita, yang diantaranya dari Masjidil Hasan Syekhuna Al-Allamah Mutafannin Syekh Muhammad Yasin Ibn Muhammad Isa Al-Fadan Al-Makki, dan juga dari guru kita yaitu Al-Hafidh As-Sayyid Al-Muhaddis Sayyid Abdul Aziz bin Muhammad Siddiq Al-Ghumari Al-Maghribi, dan juga dari satu. Maka dalam majlis yang mulia ini saya akan meriwayatkan hadis Al-Musalsal bil Awwaliyah, karena guru kita ini juga baru pertama kali ketemu sama saya ya. Jadi ini merupakan salah satu hadis musalsal, juga beberapa kali
Jadi ini hadis al-musalsal bil awwaliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah ta'ala wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa Sayyid Abdullah bin Muhammad At-Tunisi qultu akhbarana bihi Sayyid Abdullah bin Muhammad Siddiq al-Ghumari al-Maghribi wa Sayyid Abdul Aziz bin Muhammad Siddiq al-Ghumari al-Maghribi wa Syekh Muhammad al-Habib ibn Khawajah wa Faid Alimuddin kulli wahidin minhum wa ghairihim min al-masyayikh. Qala al-awwal wa thani, yani Abdullah bin Muhammad Siddiq wa Sayyid Abdul Aziz bin Muhammad Siddiq al-Ghumari al-Ghumariyain. Qala haddatsana bi Sayyid Abdul Faid Ahmad bin Muhammad Siddiq al-Ghumari wa huwa awwal hadithin sami'tuhu. Qala haddatsana bihi Muhammad Bahauddin al-Qawqi bil Qahirah wa awwal haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana bihi Muhammad Abid Sindi wa huwa awwalu. Qala haddatsani bihi Abdurrahman bin Sulaiman al-Ahdal wa huwa awwalu. Qala haddatsana bihi Amrullah bin Abdul Khaliq al-Masjaji wa huwa awwalu. Wa qala as-salisu asy-Syaikh Muhammad Habib ibni Muhammad al-Habib kana bihi asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Hayy bin Abdul Kabir al-Hasani al-Qattani al-Fasi wa huwa awwalu. Qala akhbarana bihi muhadditsul Madinah al-Munawwarah asy-Syaikh Ali bin Muhammad Allah. Qala haddatsana bihi Syekh Khalifah bin Hamad wal Hafiz Muhammad Abdul Hayy bin Abdul Kabir al-Qattani al-Fasi wa Syekh Ali bin Fadl al-Zahiri al-Madani wa huwa awwalu. Hadis yang sami'tuhu Asy-Syarif Abu Abdillah. Ini panjang, jadi saya akan singkat saja. Ila Sufyan ibn Uyainah an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu Rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama wa fi riwayatin yarhamkum man fis sama. Qala as-Sakhawi akhrajahu al-Bukhari fil Kuna wal Humaydi wa Ahmad fi musnadayhima wal Baihaqi fi Syu'ab al-Iman wa Abu Dawud fi Sunanihi wa Tirmizi fi Jami'ihi wa qala hasanun sahihun wal Hakim fi Mustadraki wa sahhaha wa hadha al-musalsal min asahih al-musalsalati ba'da al-musalsal bi qira'ati surati as-Saff. Qalahu as-Sakhawi fi Fathil Mughith fi Syarh al-Alfiyati al-Hadith wa bihadza aslan wa bihadza al-hadith ajaztu li Yai Dr. Abdul Samad wal hadirin bi riwayat hadhihi al-ahadith bi hadhihi riwayati al-hadith al-musalsal bil awaliyah kama ajazuni syuyukhi minhum Syekh Muhammad Yasin wa mimman zakatu bi hadza as-sanad wa kadzalika ajaztukum an taru anni bi hadza al-hadith ila ala kalami zakum wa ala man arada an yarji anhu. Wa thani al-hadith al-musalsal bil mahabbah. Syekhuna qala akhbarana asy-syuyukh Muhammad Abdul Baqi al-Laknawi al-Madani wa Umar Hamdan al-Mahrasi wa Khalifah ibn Muhammad Zahir al-Madani an Muhammad bin Ali as-Sanusi an al-Jamal Abdul Hafiz al-Ujaimi an Muhammad al-Bahuti al-Hambali an Abdurrahman al-Bahuti an Najmuddin al-Ghaiti an al-Hafiz Jalaluddin as-Suyuti an Abi Tayyib Ahmad bin Muhammad al-Hijaz al-Adib an Qadi al-Qudat Majduddin Ismail bin Ibrahim
Al-Hanafi an Abi Sa'id Al-Alai an Ahmad bin Muhammad Al-Qurmuwi an Abdurrahman bin Makki an Abi Tahir As-Salafi an Muhammad bin Abdul Karim an Abi Ali Isa bin Shazan Al-Qassar Al-Basri an Ahmad bin Najjar Abdurrahman bin Usailah Al-Muradi thumma asnabihi an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu wa fi riwayatin wa ya Mu'adz wallahi inni uhibbuka faqul dubura kulli salatin Al-Nidul Ashr Syekh Muhammad la tad'anna kulla duburi kulli qultu lakum inni uhibbukum jami'an alla tad'anna dubura kulli salatin an taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa wiyati 'amatan wa ajaztukum an tujizu man arada an yarwiya ankum. Al-musalsal biwad'il yadi ala ra's. Jadi ada musalsal namanya. Qala akhbarana Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Al-Fadani wa wada'a yadahu ala ra'si. Qala akhbarani Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi wa wada'a yadahu ala ra'si. Qala akhbarana Hafiz Syekh Muhammad Abi Sindi qala fi sabatihi akhbarana Syekh Salih Fullani qala akhbarana Syekh ila ibn Shazan qala haddatsana Muhammad bin Isa Az-Zuhri qala haddatsana Abu Ghassan Malik bin Yahya qala haddatsana Ali bin Asim an Sahl bin Abi Salih annahu minan nar wa la yudkhiluhu al-jannata illa bi rahmatin min Allah azza wa jalla. Qala wala anta ya Rasulullah wala ana illa an yataghammadiyana Allah bi rahmati wa fadli. Wa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala ra'sihi wa wada'a Abu Hurairah yadahu ala ra'sihi wa wada'a Abu Salih yadahu ala ra'sihi wa hakadha wa ala kulli syai'in yadahu ala ra'sihi illa riwayati litirmizi wa min ahadin yunji qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmati wa fadli. Wa bi hadhihi ar-riwayah ajaztukum hadha al-haditha al-musalsala bi wad'il yad ala ra's wa ajaztukum an tarwu anni hadha al-haditha amman arada an yarwi ankum. Wa kadzalika al-musalsal bi ar-ru'yah qala akhbarana bihi al-hadis musnadud dunya al-muhaddis musnadud dunya Syekh Muhammad Yasin ibn Muhammadi ay bi aini ra'si. Qala akhbarana bihi al-muhaddis al-athari Syekh Ubaidillah ibn al-Islam as-Sindi ad-Diyubandi al-mujawib bi Makkah nahu 15 akhbarana hujjatul Islam Abul Qasim Muhammad ibn al-Qasim as-Siddiqi an-Nanutawi muassis Darul Ulum akhbarana Alian Al-Muhra'aitu bi'aini hadi qala hadatsana Syekhul Islam Abdul Qasim Muhammad bin Qasim As-Siddiqi An-Nutawi bi Madinah qala hadatsana Al-Mulla Abdul Mu'in bin Muhammad Syah Ad-Dihlawi bi Delhi fi 16 Sya'ban sanata 1302 Hijriah faraituhu bi'aini hadi ila Abu Abdil qala haddatsana Abdu Abdillah Muhammad ibn Amr al-Umari fara'aituhu bi'aini hadi qala haddatsani Nafi' maula ibn Umar fara'aituhu bi'aini hadi qala jaa rajulun ila Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab kuntum hadi qala na'am qala wa kallamtuhu qala na'am qala tuba lakum ya Aba Abdurrahman qala lahu Abdullah ibn Umar afala ukhbiruka an shay'in sami'tuhu minhu sami'tu Rasulullah tuba liman lam
faman ra'ani al-jannah. Qala al-Fadani matnu hadzal musalsal akhrajahu al-Hafiz biduni tasalsulin fi kutubihim. Farawahu al-Imam Ahmad bin Hanbal bin Ibnu Syaibah wa Tayalisi fi masanidihim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi sunanihima wa Darqutni wa Darihi wal Burqani bi musnadihi wa Ibnu Khuzaimah bi sahihihi wa Abd bin Humayd bi musnadihi wa Sa'id bin Mansur bi sunani wa Abu Nu'aym bi hilyah wa ma isnaduhu bi hadha siyaq al-musalsal faqad athbatahu al-Hafiz Abu al-Hasan Ali bin Abi Mansur al-Khayyat al-Asbahani fi kitabih wa rawahu ya Ibn Husayn mufti Malikiyah bimakkah falamma far ila akhir safhah Malik ibn Anas al-Asbahi al-Khusairi Imam Darul Hijrah. Jadi sampai kepada siapa? Imam Malik. Ya, Imam Malik Sahihul Muwatta. Qala haddatsana al-Imam Abu Abdullah Malik ibn Anas al-Asbahi al-Khusairi Imam Darul Hijrah bil Madinah al-Munawwarah. Falamma farada min al-qira'ati da'a lana wa khatama al-majlis bid-du'a. Qala haddatsana Muhammad Shihab Az-Zuhri Zubair ibn al-Awwala ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asra la ilaha illa anta man ibn Hanbal bi musnadi biduni tasalsul jazatan khasatan li hadzal hadis wa ajaztukum an tarhu amman arada ayyarakum ankum bi hada al hadis. Surah Al-Ikhlas ini saya riwayatkan dari Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Al-Fadani dan juga dari Syekh Ali bin Utsman Al-Tatafani Al-Makki. Itu masbut disebutkan di dalam beberapa sahabatnya dan dalam beberapa riwayat ya beliaunya ini tuqra'u ya ba'da kulli salatin mi'ati marrah yakni surat al-ikhlas dibaca setiap di salat itu 100 kali wa tuqra' ba'daha hadza du'a maratan wahidah. Jadi kalau 100 kali baca ikhlas wal salati dan surah ikhlas 30 kali baca daripada doa. Fa inna Allah yufaridu 'alaika bi barakati Dr. Haji Abdul Samad. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya bagi semua dan juga bagi umat kaum muslimin. Jadi ada yang mau kasih gitu aja Ustaz. Kasih aja biar ngalir hadzal majlis jami'a riwayati wa masmu'ati min ulumin naqli ajazuni bihi wa biha syuyukhi Imam Syekh Muhammad Yasin wa Sayyid Abdullah wa Sayyid Makki wa Sayyid Osman bin Sa'id Tungkal Al-Makki. Jadi ada salah seorang guru kita namanya Syekh Sa'id Tungkal Jambi. Dia Muammar umurnya 20 waktu saya ngaji kurang lebih sekitar 82 tahun. Dan dia muasnya Syekh Yasin, dia berguru juga kepada Syekh Umar Hamdan, berguru kepada Qutbi, Syekh Hasan Masyad dan lain-lainnya. Ya. Maka itu saya ijazahkan ijazahkan amat mutlaqah. Demikian. Baik, Pak semuanya menyampaikan pesan dari Khadim Zawiyah agar kita untuk mendoakan dipermudah dalam dakwanya, ada tantangan dan musuh itu tidak hanya zahir tapi juga ada tantangan batin. Amin amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi wa bi ulumihi wa bi nafahatihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Qadiriyah wa syadziliyah radhiyallahu anhu jami masyayikh fi zuliyah Allah ta'ala. Masyayikh Haji Muhammad Al-Nafis. Wa sayyidina Ustaz. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Alim ya Azim ya Halim wa anta
العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات فقد ابتلي المؤمن ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر سليمان عليه السلام وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كائن صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتحتهم واغفر لنا فزكين واهدنا ونجنا والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز وأسرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون ساءت الوجوه بينهما برزخ لا يبغيان حميم 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 هم الأمر وجاء النصر حميم لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك كفايتنا وهو السميع العليم ستر العرش مسبول في لوح محفوظ الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله الذي لا يضر في الأرض ولا في السماء تامات من شر ما العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Kiai Haji Ahmad Marwazi, Kiai Haji Ustadz Abdul Somad. Yang biasanya nih sepatah atau dua patah katanya dari beliau nih 120 menit tuh, 2 jam, 3 jam lebih bahkan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamba Allah yang dhaif lagi fakir Abdul Somad mendengar hadis pertama dari pertemuan beliau dari Kiai Syekh Ahmad Marwazi bin Siddiq Al-Batawi. Kiai Syekh Ahmad Marwazi bin Siddiq Al-Batawi Al-Makki mendengar hadis pertama dari Syekh Muhammad Yasin, ahli sanad dunia. Sedangkan yang kedua dari ahli hadis dari Maroko, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani dan Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari mendengar hadis yang pertama dari Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi. Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi mendengar hadis yang pertama dari Sayyid Ahmad Al-Barzanji. Sayyid Ahmad Al-Barzanji mendengar hadis yang pertama dari Sayyid Ismail bin Zain Al-Abidin Al-Barzanji, ayah kandungnya. Mendengar hadis pertama dari muhaddis kota Madinah, Syekh Salih Al-Fulani. Syekh Salih Al-Fulani mendengar hadis yang pertama dari gurunya Imam Syamsuddin Muhammad Al-Maghribi Al-Madani. Syekh Syamsuddin Muhammad Al-Maghribi Al-Madani mendengar hadis yang pertama dari gurunya ahli sanad Musnid Hijaz Makkah Madinah, Abdullah bin Salim Al-Basri Al-Makki.
Syekh Imam Abdullah bin Salim Al-Basri Al-Makki mendengar hadis yang pertama dari gurunya ahli sanad Mesir, Syamsuddin Muhammad bin Alauddin Al-Babili Al-Misri. Mendengar hadis yang pertama dari gurunya Syekh Salim bin Muhammad As-Sanhuri Al-Maliki. Syekh Salim bin Muhammad As-Sanhuri Al-Maliki mendengar hadis yang pertama dari gurunya Imam Najmuddin Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti. Mendengar hadis yang pertama dari gurunya Syekhul Islam, imam besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari Asy-Syafi'i. Imam Zakaria Muhammad Al-Ansari Asy-Syafi'i mendengar hadis yang pertama dari gurunya Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Itulah dia Khatimatul Huffaz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mendengar hadis yang pertama dari gurunya Al-Hafiz Zainuddin Abdul Rahim bin Husain Al-Iraqi. Al-Hafiz Al-Iraqi mendengar hadis yang pertama dari gurunya Imam Sadruddin Abdul Fattah Al-Maidumi Al-Hambali. Mendengar hadis yang pertama dari gurunya ahli sanad Mesir Imam Abdul Latif bin Abdul Mun'im Al-Harrani. Imam Abdul Latif bin Abdul Mun'im Al-Harrani mendengar hadis yang pertama dari gurunya Al-Hafiz Asy-Syahir Abdul Faris Al-Ma'ruf Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi mendengar hadis yang pertama dari gurunya Imam Ismail bin Ahmad bin Abdul Malik An-Naisaburi. Imam Ismail bin Ahmad mendengar hadis pertama dari gurunya sekaligus ayahnya Ahmad bin Abdul Malik bin Ali An-Naisaburi yang terkenal masyhur dengan nama Al-Muazzin. Imam Al-Muazzin mendengar hadis yang pertama dari gurunya ahli sanad Naisabur Imam Abu Tahir Muhammad bin Mahmish Az-Zayyadi. Imam Az-Zayyadi mendengar hadis yang pertama dari gurunya Abu Hamid Ahmad bin Muhammad Al-Bazzar. Imam Al-Bazzar mendengar hadis yang pertama dari gurunya Syekh Fuqaha Makkah, gurunya para ahli fikih Makkah, Imam Abu Muhammad bin Abdurrahman bin Mishr Al-Hakam Al-Abdi. Imam Al-Abdi mendengar hadis yang pertama dari gurunya Imam Sufyan ibn Uyainah. Imam Sufyan ibn Uyainah mendengar hadis yang pertama dari gurunya Amr bin Dinar. Sedangkan Amr bin Dinar tidak lagi hadis yang pertama, tapi dia dengar langsung dari Abu Qabus. Abu Qabus mendengar dari Abdullah bin Amr bin As, As-Sahabi Al-Jalil, sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Sayyidul Awliya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidu waladi Adam, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dzukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang penyayang, yang ada kasih sayang dalam hatinya, itulah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kamu sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka yang di langit menyayangi kamu. Lihatlah dalam syarahnya, yang di langit itu maksudnya malaikat, bukan Allah duduk di langit di atas arasy. Dengan belajar musalsalat ini, apa yang dapat kita ambil? Pertama, bahwa ada al-liqa wal mu'asarah bainar rawi wal marwi. Yang pertama, yang paling penting, bertemunya antara yang menerima riwayat dengan sumber periwayat. Hai Abdul Somad, dari mana dapat kau hadis ini? Dari Syekh Ahmad Marwazi bin Siddiq Al-Batawi Al-Makki. Bertemukah engkau dengan beliau? Tidak. Berarti putus sanadnya. Oleh sebab itu, syarat Bukhari asyaddu min Muslim, karena Bukhari musri subutul liqa. Sedangkan Muslim mu'asarah ma'a imkan liqa. Nah, oleh sebab itu maka orang yang belajar ini mempraktekkan mustalah hadis, karena banyak orang belajar mustalah hadis tapi tidak. Di Mesir ada namanya Dr. Ala. Dr. Ala ini hebat betul, hebat betul mengkomentar antara Zamalkawi dengan Ahlawi. Tapi dia tak bisa main bola. Nah, ini yang terjadi sekarang. Banyak orang belajar ilmu hadis oleh sebab itu. Kenapa? Karena dia tak berjumpa. Akhirnya dia pun berkata waktu sidang munaqasyah, Sahhahul Albani wa wafaqahu Zahabi. Kenapa? Karena dia tak jumpa. Nah, jadi ketika anak terbayang, oh, dari mana nanti dapat ini Abdul Somad? Anak dapat ini dari Syekh Ahmad Al-Marwazi bin Siddiq Al-Batawi. Sebelum itu pernah juga kau dapat ini, pernah dari Syekh Muhammad Mahmud Abu Hashim.
Sebetulnya sebelum ini pernah kau dengar? Pernah dari Syekh Mahmud Said Mamduh, dari Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, dari Syekh Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Dari mana kau dengar? 7 jam aku naik sampan, dari Pekanbaru naik mobil 7 jam sampai ke Tembilahan, menyeberang lagi sampailah ke sebuah pulau namanya Benteng. Di situ berjumpa dengan murid. Jadi artinya apa? Perlunya berjumpa dengan para masyayikh untuk mengambil ilmu, mengambil barokah. Karena rihlah fi talabil hadis tak dapat kita rasakan bagaimana rihlah fi talabil hadis kalau tidak kita mengambil. Yang kedua, bahwa di situ barulah nampak adanya adalah wadhab. Karena kita ketemu dengan guru, tak mungkin kita ambil riwayat dari dia kalau kita tidak tahu, kita tidak yakin guru itu adalah wadhab. Jadi yang selama ini orang mengatakan syarat mengambil hadis mesti ada ittisalus sanad, adalatul rawi, dhabtur rawi, salamatun minasyudzuz, salamatun minal ilal, itu hanya terwujud ketika kita mengambil dari guru. Lalu kemudian yang ketiga, yang pertama tadi thubutul liqa wal mu'asarah, yang kedua adalatul rawi wa dhabtur rawi, yang ketiga bahwa kita sedang menjaga sanad. Al-isnad minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa, kata Imam Abdullah bin Mubarak. Kalaulah bukan ada sanad, semua orang akan bicara menurut dia. Inilah yang terjadi sekarang. Menurut saya dengan belajar kepada guru, kita tidak hanya sekedar mengambil ilmunya, bagaimana cara beliau mengajar, bagaimana cara beliau menyebut nama-nama, bagaimana cara beliau membaca ayat, bagaimana. Oleh sebab itu ulama zaman dulu amat sangat mengecam suhufi, karena mengambil ilmu dari suhuf, bukan mengambil ilmu dari guru. Bahkan dulu orang yang mengambil ilmu, oleh sebab itu di antara martabat at-tahammul wal ada yang paling rendah adalah al-wijadah. Al-wijadah. Hari ini Masya Allah tabarakallah, zaman dulu orang mesti datang bersimpuh meminta kepada syekh, hari ini kita dimuliakan, dihormati. Lalu kemudian yang paling penting dari itu semua adalah barokah syekh. Saya datang kemari mau mengambil barokah dari Tuan Guru. Tak terhitung berapa kali tangan Tuan Syekh Ahmad Marwazi bin Siddiq Al-Batawi Al-Makki bersalaman dengan Musnidul Asr, Musnidul Dunia, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Maka kita tak berjumpa dengan beliau, wafat tahun 1990, saya baru kelas 6 SD. Nasib kurang baik, lahir jauh dari kota Makkah, 9 jam naik pesawat. Andai lahir di Makkah waktu itu pun belum tentu juga jumpa, dan andai jumpa pun belum tentu juga dapat mengambil riwayat. Maka hari ini kita mengambil barokah dari guru. Saya sudah lama melihat zawiyah Raudhah, bukan dari pandangan batin, dari medsos. Ini mimbar nih, maka tadi pertama saya masuk, ini pertama saya lihat. Saya lihat di sini duduk Syekh Yusri Jabr. Jadi lihat di sini duduk Syekh Abdul Mu'in bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Saya lihat duduk di sini kibar ulama. Makanya tadi saya tanya, Syekh, nanti dalam waktu dekat siapa lagi tokoh yang akan datang? Ternyata Syekh Al-Doktor Usamah Al-Azhari, Masya Allah, ulama besar dari Al-Azhar. Saya amat sangat merasa senang dengan adanya Zawiyah Raudhah. Kenapa? Karena pencinta-pencinta ilmu yang haus dengan sanad, yang mencari ulama-ulama besar, dia tidak lagi pusing mencari. Karena ulama-ulama dulu itu zuhud, mereka itu tak mau menampakkan diri. Maka datanglah Zawiyah Raudhah menampakkan mereka. Zawiyah Raudhah insya Allah menjadi Ka'batul Ulum. Jadi kiblat kita tetap Ka'bah. Ka'batul Ulum, Ka'batul Isnad. Para masyayikh datang kemari untuk mengambil as-sanadul ali. Bagaimana dulu ketika mereka dari Andalus datang kepada Imam Malik bin Anas, walaupun riwayat sudah banyak, tapi Imam Yahya ibnu Yahya Al-Laitsi mengambil as-sanadul ali, datang ke Imam Malik di kota Al-Madinah Al-Munawwarah.
Begitu juga di masa akan datang insyaallah para tulabul ilm, para al-bahithun tak mencukupkan hanya menulis skripsi, tak hanya sekedar menulis tesis dan disertasi, tapi kembali kepada manhaj metode belajar Islam yang asil, yaitu at-talaqqi, al-musyafahah, al-muqabalah, al-mu'aradah. Lalu kemudian insyaallah akan bangkitlah barakah-barakah ahli sunnah wal jamaah. Kalaulah semua umat Islam belajar melalui sanad, maka dapat diyakini bahwa pasti semuanya sekarang berakidah Asy'ari. Kenapa begitu? Karena yang tertulis merah di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asy'ari. Setelah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari, Al-Asy'ari. Jadi kalau ada orang hari ini menolak Asy'ari, berarti dua rawi ini majruh menurut dia. Dimasukkannya dua rawi tersiqah ini dalam al-majruhin wal matrukin. Lalu sanad dia ke mana? Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habislah. Hadis mu'allaq dhaif. Oleh sebab itu maka masyaallah tabarakallah, betul kata Imam Syafi'i, ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani. Oleh sebab itu dengan banyaknya berkembangnya kajian-kajian sanad ini, insyaallah Zawiyah Raudhah, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, idza marartum bir raudhah farta'u. Jadi siapapun yang datang ke Jakarta, datanglah ke Raudhah. Wah, Ustaz Somad ngomong aja baru sekarang sampai ke Raudhah. Ana pakai wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Atawassalu bi itratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habib guys wal ashab azhariyin. Akhirnya bisalah saya bersilaturahim, mengambil barokah dari Tuan Syekh Ahmad Marwazi bin Siddiq Al-Batawi Al-Makki, matta'anallahu bituli umrihi, nafa'anallahu bi ghaziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, saya diterima lagi datang bersilaturahim kemari, mengambil barokah-barokah ilmu insyaallah. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya hanya membaca ini saja, tidak membacakan untuk tuan-tuan sekalian, untuk jamaah yang mengikuti di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Jazakumullah Syekh. Mohon maaf mungkin ana kurang adab, tak sesuai dengan adab para masyayikh zaman dulu. Mudah-mudahan Allah mengampuni anak atas segala kesilapan. Ahsanallahu ilaikum, katsarallahu amsalakum. Jazakumullahu ahsanal jaza. Man ahsana ilaikum fakafi'uhu. Siapa yang berbuat baik pada kamu, balaslah. Abdul Somad Al-Fakir tak sanggup membalas. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Mudah-mudahan Allah saja yang dapat membalas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih guru kita Ki Haji Ustaz Abdul Somad dari Zawiyah Raudhah. Ustaz Abdul Somad, kepada beliau kami persilakan. Mau